Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, di video kali ini di sini saya akan membuat sebuah filter BTL, bisa juga disebut output balan. Cuma nanti output balan ada rangkaian lagi, teman-teman, setelah ini ya. Ini filter BTL. Jadi prinsip filter BTL atau output balan itu bisa dikatakan hampir sama karena sama-sama mengeluarkan output yang berbeda fasa 180 derajat. Artinya yang satu 0, yang satu 180 ya. Yang satu plus, yang satu min gitu, teman-teman. Nah, itulah yang mendasari untuk dijadikan sebuah input yang akan diumpankan ke sebuah power amplifier yang akan nantinya di mana power amplifier itu akan mengeluarkan satunya mengeluarkan plus, satunya mengeluarkan min. Nah, jadi yang dipakai yaitu outputnya plus dan min, tidak pakai ground. Oke, teman-teman. Oke, di sini kalian bisa siapkan bahan-bahannya. PSU ya. Kemarin ada yang nanya, Mas, itu yang pin 84-nya disambungkan ke PSU mana? Ya, disambungkan ke PSU buat IC, teman-teman ya. Terutama di 15 volt ya. Kalau saya di 15 volt atau di 12 volt. Kalau di bawah itu bisa, cuma ada maksimal. Oke, seperti ini. PSU-nya ada 3 buah ya. Nanti saya buat simetris. Untuk non simetris nanti kebanyakan bisa timbul masalah, teman-teman, nanti ya. Kalau non simetris walaupun bisa, tapi saya sarankan pakai simetris saja, lebih bagus ya. Oke, di sini kalian siapkan PSU dulu. Kalau nggak ada PSU ya, bikin PSU 15 volt DC CT atau simetris, bisa dikatakan begitu ya, teman-teman, biasanya. Atau beli aja yang sudah jadi di toko elektronik maupun toko online. Mungkin harganya sekitar 25-30 ribu lah. Bikin sendiri lebih murah. Oke, kalian siapkan ini IC dual op amp. Sebenarnya pakai single op amp bisa. Single op amp contohnya seperti TL071, NE5534, UA741, itu yang saya tahu ya. Kalau yang dual op amp banyak sekali, teman-teman. Ini saya contohkan 4560D ya. Ada juga yang pakai 5532. Ada juga 4558. Ada juga TL072, 4580D. Nah, itu juga sama, dia dual op amp. Semua dual op amp dia kakinya sama, pin outnya sama. Jadi kalau kalian lihat tutorial ini, kalian misalkan pakai yang lain, IC-nya asalkan itu dual op amp, bisa sama persis ya. Oke, ini harganya 3000-an lah ya, katakanlah 3000-an. Dan kalian siapkan ini resistor 10K 4 buah biji ya, 4 biji ya, 4 piece. Kalian bisa pakai 22K, nah tapi juga nilainya harus sama ya, 22K semua. Kalau pakai 33K ya pakai 33 semua, 33K semua ya. Kalau pakai 1K bisa enggak ya? Bisa juga sih, 2K juga bisa, 3K juga bisa. Intinya kalau pakai nilainya berbeda dari yang saya pakai yang semuanya sama, teman-teman. Harus sama, karena ini masalahnya nanti kalau berbeda outputnya, wah, nanti bisa menimbulkan polarity, teman-teman. Karena apa? Berbeda potensial. Ya enggak sih, sebenarnya berbeda derajat lah. Enggak benar-benar di 180 ya, mungkin di bawah 180. Harus sama 10K, teman-teman, semua harus sama 10K ya. Nih, ini saya pakai 1/4 watt. Nah, oke. Yang kedua, ini opsional aja, kalian bisa pakai, bisa enggak. Ini 100 ohm nanti yang akan diumpan ke output masing-masing ya, untuk membatasi ya. Ada juga kapasitor seperti ini, sebentar saya ambilkan. Oke, seperti ini. Nanti juga bisa dikoppel di kaki feedbacknya ya. Nanti kalau ini sebenarnya juga opsional aja, teman-teman. Ini saya bikin paling sederhana, teman-teman, paling sederhana, biar kalian bisa nyontoh ya. Nah, ini 47B. Kalau kalian masang nanti di output feedback ya, di feedbacknya. Ada juga elko. Nah, elko 10 mikro nanti bisa dikatakan ini nanti dikasih di input dan di outputnya. Nanti kalau kita kasih ini, wah, jelimet nanti, teman-teman. Mending kita kasih R aja nanti ya. Oke, sudah cukup itu dulu. Oke, langsung saja kita praktekkan. Nanti lumayan panjang ini tutorialnya, teman-teman. Oke, tutorialnya hampir sama kayak kemarin yang bikin penguat input ya. Di sini
kaki 1 ini sebagai output, ini op amp ke 1 ya, ini op amp ke 1, ini 1 2 3. Yang kaki 8 ini plus nanti ke PSU plus ya. Yang 4 ini min ke PSU min. Nah, itu nggak usah dihiraukan lagi teman-teman. Yang dihiraukan ini, yang perlu diperhatikan ini ya. Wah, susah kalau ini. Ini untuk menghitung AC biasanya di sini ada cekungan, setengah lingkaran itu ya. Nah, itu menghitungnya kaki bawah 1 2 3 4 naik 5 6 7 8. Nah, untuk dual op amp kaki 8 ini sebagai positif, kaki 4 sebagai negatif. Ini saya jelaskan untuk pemula banget teman-teman. Kalau kalian udah paham ya sekipan gak apa-apa. Ini 1 sebagai output, ini op amp pertama, 1 2 3 ini op amp pertama. Op amp pertama. Nah, sedangkan yang kedua op amp-nya di sini di kaki 5 6 7. Maka dari itu kenapa AC ini bisa disebut dual op amp. Dual artinya 2. Kalau kuat itu artinya dia 4. Kalau 3 apa ya? Kalau 3 nggak ada kayak teman. Nanggung soalnya. Ini kaki 1 sebagai output, kaki 2 sebagai input min, kaki 3 sebagai input plus. Nah, nanti kaki 3 ini kita groundkan saja. Karena kita nggak pakai ini ya. Nah, ini op amp yang kedua. Kita sebut saja seperti itu ya. Kalian bolak-balik ya enggak apa-apa. Oke, ini kaki plus, input plus atau input non inverting. Ini kaki min atau input inverting. Ini kaki output 7 ya. Ini yang ketujuh, ini output yang ketujuh op amp kedua ini. Bingung ya? Kalau nggak mau bingung silahkan cari datasheetnya langsung aja teman-teman. Oke, nanti kita couple kaki min ya, dan outputnya ini dengan R10K. Ini juga sama, ini min dan plusnya, min dan outputnya kita feedbackkan, kita couple feedbackkan kaki output dengan R10K sama. Oke, saya akan tutorialkan ya, saya pasang dulu. Seperti itu. Nah, ini kaki yang kaki 3 tadi ya, sama kaki 5 ini kan input positif, jadi kita nggak gunakan, kita groundkan saja. Oke, ini kita gabung ya, digabung. Ini R10K 10K. Oke, sekarang kita inputnya kita pikir. Nah, inputnya ini R10K lagi, ini kita kasih di kaki nomor 2. Nah, ini kaki 2. Nah, satu lagi yang R10K tadi. Nah, ini kita umpankan dari output pertama. Ini output pertama kan kaki 1. Kaki 1 kita umpankan ke kaki negatifnya yang ini atau input invertingnya ya. Nah, nanti kita inputkan di sini nanti kaki 1 R10K menuju kaki 6. Nih, 6. Oke, kita sambung saja. Seperti itu. Oke. Saya jelasin lagi. Nah, ini kan tadi sudah di couple ya kaki feedbacknya. Nah, ini yang kaki 2 yang input pertama. Ini kan op amp pertama, op amp kedua. Op amp pertama input ada di kaki 2. Nih R10K, ini R10K. Kalian bisa lihat kaki 2. Nah, ini nanti yang akan menjadi input audionya teman-teman. Dari sumber musik ya istilahnya, dari sumber sinyal. Nah, ini groundnya nanti akan juga menjadi inputnya. Ini kan ground ya. Nah, terus outputnya, ini output yang pertama kita umpankan lagi menjadi R10K ke kaki inverting atau kaki yang kaki negatif ya. Nah, ini seperti ini. Kaki yang op amp kedua. Oke, seperti itu. Nah, ini udah jadi teman-teman sebenarnya. Wes gitu toh. Simple. Nah, sebenarnya kalau mencari output sudah bisa ini teman-teman. Cuma idealnya saya kasih R100 ohm biar untuk membatasi ya. Oke. R100 ohm nanti dipasang di output pertama, op amp pertama ya. Output pertama, op amp pertama ini yang menjadi output minnya teman-teman ya. Min ya. Ini sebenarnya min ini teman-teman. Karena apa? Kalau ini kita kasih sinyal plus ya. Misalkan kan anggap aja plus ya. Plus masuk sini, ini di invert ini di invert ya, di invert menjadi min. Nah, min lagi ini kan outputnya min. Min ini diumpan ke min. Nah, min sedangkan ini juga inverting. Kalau kita umpan ke inverting berarti kan dibalik lagi menjadi plus. Outputnya ini menjadi plus. Nah, plus sana. Jadi ada dua output, ini output min kaki 1, output plus di kaki 7. Nah, apabila kalau kita umpankan ke kaki 3, kaki yang positif ini, yang kaki kelima op amp kedua,
ini dia maka akan menjadi min juga nanti, karena ini apa, ini sinyal sudah menjadi min. Kita umankan lagi, kita tidak balik ya, kita tidak balik di sini kan tidak ada pembalik ya, ini kan non inverting input ya. Nah ini tidak dibalik, nah sama saja nanti outputnya juga tetap min teman-teman, fasanya tetap sama, jadi nggak ngerubah, cuma menjadi buffer aja teman-teman. Oke, R100K 100 ohm ini kita pasang nanti di kaki 1. Nah yang satunya lagi kita pasang di kaki 7. Oke, menjadi output plus, output min. Oke, saya sambungkan dulu seperti itu. Nah ini yang output ini kaki 1 empuk ya, di atasnya nih R100 ohm, ini saya ambil di kaki 7, R100 ohm lagi saya ambilkan di kaki 1. Oke, ini sebagai output positif nih, positif nih. Nah ini menjadi negatif. Oke, ini bisa kita tukar bolak-balik nanti di inputnya power amplifier atau drivernya. Nah ini tidak ada batasannya, mau diumpan ke power belt apa orang masalah, ini tidak masalah ya. Intinya ini nanti diumpan ke driver 1 atau A atau B terserah ya, nanti akan menjadi output power amplifiernya menjadi output positif, jadi ke speaker positif ya. Nah ini sebagai negatif. Oke, paham ya? Ini saya buat seperti ini supaya kalian paham. Nanti kalau tak buat di PCB bolong, wah gak paham malahan, ini kemana-kemana. Oke, ini malah paham begini teman-teman ya, gampang ya. Nah sekarang kita kasih PSU teman-teman, ini ada nggak paham, ini PSU nya, ini PSU 15 volt simetris ya. Oke, seperti itu. Nah ini yang positif kaki 8, ini kaki 8 itu. Nah kaki 8, nah kaki 4 negatif. Yang groundnya kita kasih di kaki ini aja. Oke, saya instalasi dulu. Itu dia teman-teman, ini ya sudah saya sambungkan seperti itu. Nah itu ke input power amplifier. Nah ini nanti saya hanya pakai yang satu speaker aja teman-teman, soalnya nih harus main 8 ohm satu speaker aja. Karena apa, kita di handle 2 driver, artinya nanti dia bebannya bukan terhadap ground melainkan terhadap min ya, output speaker sama output speaker itulah teman ya. Jadinya pasti kalian udah tahu lah ya, BTL itu tidak boleh dibebani 4 ohm. Karena apa, dia terbaca di driver. Kalau 4 ohm dia menghandle 2 ohm, ini juga 2 ohm, jadi bahaya teman-teman. Kalau 8 ohm berarti kan ini menghandle 4 ohm, ini juga 4 ohm gitu teman-teman. Oke, seperti itu ya. Jadi jangan main 4 ohm 2 speaker, karena ini saya hanya pakai, ini kan totalnya speaker saya 3 buah plus tweeter ya. Jadi nanti kalau digabungkan 4 ohm teman-teman, mainnya jadi 2 ohm, bahaya. Jadi saya cukup main pakai 10 in aja yang untuk low ya teman-teman ya. Jadi saya hanya pakai yang merah, sama groundnya yang mana ya, lupa saya. Oke, saya nanti akan main ini satu speaker aja nih teman. Ini kan min, ini yang positif ya. Jadi intinya kalau kebalik ya enggak apa-apa, nanti kan fasenya tinggal dibalik saja sebenarnya. Oke, ini min, ini yang min, output min ya, ini output min. Nah, ini output min, kalian bisa lihat itu mengarah ke sebetulnya ini plus ini teman-teman. Ini sih, ini plus masuk sini jadi min diumpan ke min jadi plus. Ini yang plus berarti, betul gak ya? Aku bingung. Oke, sempat bingung teman-teman. Ini min ya, ini yang min, in output minus atau yang 0 derajat. Ini yang dibalik 180 derajat, ini yang plus ya. Perhatikan. Oke, saya tancapkan yang min ini ke outputnya, output speaker. Ini saya driver pakai driver Gansir M2. Agak sini aja, saya kabel mepet. Oke, jangan hiraukan kabel ini ya, ini kabel PSU nih teman. Oke, seperti itu sudah ya. Tinggal kita kasih inputnya, ini PSU nya teman. Oke, saya gerakkan semua saja. Tuh PSU nya, ini bagian PSU, ini bagian output ke power amplifier, ini bagian input ya. Oke, ini bagian input, nanti kita kasih input ya. Oke, kita coba, semoga berhasil. Oke teman-teman, sudah ya. Sekarang tinggal ngecek apakah ini bekerja atau tidak dengan AVO ya tentunya. Kita cek PSU nya. PSU ini ya, ini kan bisa lihat di sini. Oke, ya caranya ben ketok ya.
Oke, kalian bisa lihat di situ. Ini PSU yang plus, jangan sampai kedemek. Nah, ini PSU yang plus 12 volt, yang negatif 19 ya, sama lah ya, katakanlah sama lah, minus ya. Yang ground oke, ya ground. Pastikan di outputnya tidak ada DCO yang keluar, teman-teman. Ini output yang minus. Nah, ini oke, baik sekali. Ini yang output plus. Oke, sama, tidak ada masalah, teman-teman. Nah, kalau ada masalah, teman-teman, ini jangan dinyalakan dulu ya. Ini jangan di-on-kan, ke amplifiernya jangan dinyalakan dulu. Nanti kalau dia keluar DCO di sini, otomatis DCO akan masuk ke inputnya sana, terus diteruskan ke speaker. Speaker nanti akan maju mundur itu, teman. Jadi bisa merusak speaker itu. Oke, pastikan sudah benar-benar apa namanya, ya benar-benar bagus, benar-benar tidak ada masalah lah, teman-teman ya. Oke, saya matikan. Tinggal kita amplifiernya saja. Oke, ini inputnya ya, ini AUX. Ini kabelnya terlalu panjang, teman-teman. Ya, mengantisipasi aja sih. Oke, ini ya inputnya, nanti kita putar apakah dia akan bunyi. Ini saya hanya pakai satu speaker aja, teman-teman ya. Seperti tadi, speaker hanya pakai 10 in aja, ACR Pro. Ini inputnya flat ya, tidak ada yang di boosting sama sekali, teman-teman. Oke, saya nyalakan. Mungkin akan bunyi jeduk ya. Nah, jeduk kecil banget. Oke, sekarang pastikan dulu di speaker tidak ada bunyi gereng-gereng atau dengung atau apa-apalah. Intinya harus senyap ya, teman-teman ya. Oke, ini sangat harus diperhatikan karena sana masalah dengan speaker. Kalau hangus bahaya itu. Oke, saya nyalakan dulu. Bismillah. Oke, nyala, teman-teman ya. Oke, jelas, teman-teman. Tenaganya jelas bertambah 2 kali lipat. Ya, walaupun nggak 2 kali lipat sepenuhnya, ya anggaplah 1,8, 1,7, 1,9 lah ya. Seperti itu, karena karena kalau untuk bertambah 2 kali lipat harus dicek kanan kirinya ya. Oke, kita nyalakan juga. Bukan hoax ya. Itu yang saya pakai speaker 10 in aja, teman-teman. Sebentar. Itu yang speaker yang biasanya kolom itu saya nggak pakai. Oke, saya nyalakan ini, teman-teman. Oke, saya nyalakan ya. Oke, bukan hoax, teman-teman ya. Bukan hoax, berhasil. Filter PTL berhasil kita buat. Oke, seperti itu. Susah banget ya, di sini aja. Oke, seperti itu. Untuk tendangan bassnya, low-nya, wah itu jelas nambah ya, teman-teman, karena tenaganya juga nambah, teman-teman. Ini kalau kalian dengarkan tidak ada bunyi noise sama sekali. Beda lagi nanti kalau taruh di box ya. Kalau di box itu mungkin akan timbul karena penataannya tidak benar atau PSU-nya tidak baik. Nah, oke, kalian bisa dengarkan tidak ada noise sama sekali ya. Oke, alat kecil ini bisa membuat horeg ya. Filter PTL namanya. Oke, saya akhiri dulu, teman-teman. Ini videonya panjang karena ini berisi tutorial sekaligus langsung dites ya. Jadi mungkin ya kalau kalian bosan di skip aja, enggak apa-apa. Yo, tapi resikonya kalian kehilangan sedikit ilmu yang saya bagikan ya. Oke,
Semoga bermanfaat, semoga intinya itu ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.